Ada suatu kisah, seorang tukang jual es. Jadi ada tukang jual es. Ini katanya ada kisah diceritakan oleh seorang kiai. Satu hari gak sengaja dia jualan di satu tempat di dekat masjid. Gak taunya tiba-tiba setelah dia jualan masih banyak, gak taunya datang segerombolan orang kayak baru datang selesai acara gitu, lewat di depan dia terus dibeli esnya. Akhirnya orang ini penasaran, kok kayak baru datang rame-rame. Dari mana Pak? Ini kata orang-orang tadi yang rame-rame, kami baru pulang dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di mana acaranya? Ya kalau acara Maulid Nabi mah ya diganti-ganti, pindah-pindah tempatnya. Memang besok masih ada lagi? Ya masih ada, kalau udah musim maulid begini ya tiap hari selalu ada majelis. Besok di mana? Akhirnya dikatakan besok di satu alamat gitu kan, kasih tahu alamat. Akhirnya besok si tukang jual es tuh mikir, wah ini tadi padahal yang datang cuma dikit, maksudnya ya segerombolan aja, ini aja udah bikin esnya dia laris. Berarti kalau dia jualan es di tempat yang di situ mengadakan majelis Maulid Nabi, mungkin esnya bisa cepat laris. Akhirnya pergi dia, cari dia besok alamat yang dituju. Bener, di situ ternyata ada acara Maulid Nabi yang hadir banyak. Nah, subhanallah, dia jualan di situ, esnya ludes dalam waktu singkat banget. Padahal biasanya dia jualan dari pagi sampai sore, ini enggak, hitungan jam habis. Akhirnya dia senang, alhamdulillah enak banget nih. Besok nanya lagi dia, di mana lagi besok acara Maulid Nabi? Kasih tahu lagi, ada di tempat ini. Datang lagi besoknya dia, habis lagi dalam hitungan jam. Pokoknya setiap dia datang ke majelis Maulid Nabi itu laris manis. Lama-lama sering datang ke majelis Maulid Nabi, dia mulai memperhatikan. Selama ini nggak pernah, dia hanya jualan, nggak pernah masuk. Tapi akhirnya penasaran, kok orang pada demen sih datang ke majelis Maulid Nabi itu ada apa? Dia tuh pengen tahu. Akhirnya dia mencoba lebih dekat. Ternyata ngeliat di situ waktu pembacaan Maulid, udah gitu waktu mahalul qiyam, dia memperhatikan ada orang yang kadang sambil berdiri baca sholawat sambil nangis, air matanya menetes. Di situ dia tuh ada sentuhan. Lu kok kayak nikmat banget sih mereka itu. Akhirnya Pak, besoknya dia niat nggak mau jualan satu hari, dia pengen bener-bener bisa hadir majelis Maulid Nabi yang dibuka untuk umum. Akhirnya udah dapat temu tempatnya, besok dia hadir di majelis Maulid Nabi. Saat itu dia ikut membaca Maulid, dia dengerin, ikut membaca sholawat, lalu denger tausiah. Apalagi waktu pas mahalul qiyam, dia ngerasakan ada sesuatu yang masuk di hatinya. Dia ngerasakan kayak ada getaran khusus, sehingga dia tuh sampai nangis. Dia sampai, ya Allah, kok ternyata hadir majelis Maulid Nabi itu nikmat banget. Kenapa nggak dari dulu aku tuh hadir? Dia merasa bersyukur banget. Akhirnya rasa candu dia, kecanduan datang ke majelis Maulid Nabi. Keesokan harinya mulai ada peningkatan. Biasanya dia jualan, terus setelah itu dia mencoba untuk hadir. Akhirnya keesokan harinya dia jualan, plus dia bagi-bagi es gratis untuk orang yang datang ke majelis Maulid Nabi. Sekali, keesokan harinya gitu lagi dia jualan, iya, tapi dia juga bagi-bagi gratis untuk orang yang hadir majelis Maulid Nabi. Senang dia, sampai ada orang yang bertanya, Pak, perasaan saya tuh lihat Bapak tuh kok sering banget bagi-bagi es gratis, emang nggak rugi? Akhirnya kata orang, saya tuh selama ini tuh belum kenal Maulid, nggak pernah kenal Maulid. Tapi waktu berapa ini saya dengar ngerasain hadir di majelis Maulid, saya kok ngerasa seneng banget. Jadi saya tuh kepengen berbagi kepada orang yang hadir majelis Maulid Nabi, supaya saya tuh bisa sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kadang ada orang awam, nggak punya ilmu, tapi ternyata kalau sudah di hatinya dititipkan rasa cinta kepada Nabi itu luar biasa. Nih loh, makanya introspeksi kita nih kadang sering ngentengin, karena kadang kita kebanyakan ilmu, akhirnya malah prakteknya kita kurang. Sampai akhirnya si penjual es tadi itu niat, ya Allah, saya niat nanti tahun depan saya pengen ngadakan acara majelis Maulid Nabi Muhammad SAW.
mulai dia nabung sedikit-sedikit dari penjualan es, ada disisihkan untuk acara Maulid Nabi tahun depan. Terus setiap hari sampai akhirnya begitu memasuki bulan Maulid tahun depan, dia punya duit cukup untuk mengadakan acara Maulid Nabi. Akhirnya seneng ya dia, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya bisa ngadakan majelis Maulid Nabi di rumah. Akhirnya belanja, dia ngundang 100 orang, gak tanggung-tanggung. Pengen siapin untuk 100 orang acara Maulid Nabi di rumahnya, tuh ngundang 100 orang, dipanggil tetangga-tetangganya, diundangin semua, didatengin satu-satu, gak pakai undangan, didatengin. Datang ya, saya mau ngadakan acara Maulid, datang ya, saya mau ngadakan acara Maulid. Udah gitu dia belanja sendiri ke pasar, dia siapin sama keluarganya bener-bener hidangan untuk menghormati orang-orang yang datang ke majelis Maulid Nabi yang sudah disiapkan olehnya. Cuma tukang jual es ini kan ya di matanya orang-orang tuh kan ya orang fakir, sehingga orang tuh mau datang majelis Maulid di tempatnya itu kok ragu, bener nggak nih? Akhirnya dia itu orang fakir kok, dia tukang jual es. Paling nanti di sana ya ada orang kadang kan datang Maulid, datangnya pengen cari berkat. Ada orang model begitu. Akhirnya ya tetangga kanan kirinya tuh nggak pada datang. Ditunggu sama dia jam 7 malam ya, ngadain malam, kok nggak ada yang datang. Ditunggu jam 8, nggak ada yang datang. Akhirnya gimana tuh? Ini kalau nanti kemalaman gimana? Ya sudah, akhirnya sampai jam 9 ditunggu, ternyata nggak ada yang datang. Akhirnya sedih dia, ya Allah, gak ada yang datang. Cuma dia langsung dengerin keluarganya, istrinya sama anaknya 2 orang. Ya sudah, kalau memang gak ada yang datang, kita aja yuk baca Maulid. Dia baca Maulid dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Dia baca Maulid, dan subhanallah, pada waktu Mahalul Qiyam, dia benar-benar ngerasakan nikmatnya baca Maulid. Sehingga di Mahalul Qiyam tuh dia nangis. Dia tuh ngerasa sangat dekat saat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nangis, dia ngerasa bersyukur, ya Allah. Satu sisi bersyukur karena oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa mengadakan majelis Maulid. Satu sisi sedih, kenapa di saat dia punya keinginan mengadakan majelis Maulid kok gak ada yang hadir. Sedih dia. Ketika dalam keadaan nangis begitu nak, tiba-tiba ada yang ngetuk rumahnya. Ada yang ngetuk rumahnya. Setelah itu begitu dibuka oleh dia pintu itu, ternyata ada datang serombongan orang, ya, datang serombongan orang pengen hadir majelis Maulid tersebut. Dan ternyata di antara rombongan tadi dia melihat ada satu sosok yang sangat menakjubkan bagi dia. Satu sosok di antara tamu-tamu yang datang tuh yang di mata dia tuh ini orang nih ajib banget, luar biasa banget. Dia tuh seneng, ya Allah, ini tamu dari mana? Dia nggak pernah ngelihat wajahnya, nggak pernah tahu. Tapi ini dari hatinya nih, kayak ini orang nih bukan orang sembarangan. Dia tanya, Bapak siapa? Akhirnya dijawab, aku Muhammad Rasulullah. Karena subhanallah, Nabi diberi kemuliaan oleh Allah bisa mendatangi siapapun dalam keadaan terjaga. Dan itu pangkat. Setelah itu subhanallah, kejadian itu benar-benar menjadi sebab dia semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Sholawat tidak pernah terlepas dari lisannya, sampai menjelang kematian pun terus mulutnya terus bersolawat. Dan selalu dia berpesan kepada keluarganya, ngasih amanat, ngasih wasiat, sampai kapanpun minta kepada keluarganya untuk selalu mengadakan majelis Maulid Nabi Muhammad di rumahnya. Subhanallah. Gak ada obsesi setunggal tentang Maulid. Tiang ini kedah seneng, terus buatan angsal tiang Islam buatan seneng. Kalau jadi kiai nak guyu luwih banter timbang Mas Arwani. Ora oleh kalau susah, nak kalau susah jadi presiden buruk, wong trauma jadi napa? Kiai. Jadi kalau haram guyu sak ngisor ya Mas Arwani. Kudu afrahu minhu, supaya wong ngerti nak kiai luwih bahagia timbang DPR. Terus ayo kula pol senenge niku pol. Sekolah anut terus pokoke anut kiai-kiai riyen, anut ulama-ulama riyen niku bener-bener seneng. Nak sampean ra seneng niku repot. Wong ra wani dadi kiai, ra wani dadi habib, gak wani dadi wong apik. Mergo wong apik ora kepenak. Terus kudu seneng. Sehingga iman tertinggi niku nggih seneng, ridho niku seneng banget. Kula bantu beberapa santri teng mriki, kula niat
tarbiyah teng santri-santri. Sedanten redaksi tentang maulid kalau pilih beberapa ya. Asyroko jadi mencorong. Kenapa tidak milih kata anaro? Kalau anaro itu padang tapi sudah menyengat. Kalau asyroko itu padang tapi enak. Kira-kira jam 8-9. Sehingga beliau memilih kata asyroko. Dulu Syekh Abdurrahman Ad-Dibaghi milih kata asyrokol badru alena, karena al-badru itu simbol kesempurnaan. Itu juga baik. Tapi Sayyid Ali milih al-kaunu, karena yang harus senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu semuanya, bukan sekedar rembulan. Itu pilihan-pilihan kata berdasar isyq, berdasar dzauq. Yang al-badru karena mewakili kesempurnaan, simbolnya adalah Lailatul Badri. Al-kaunu mewakili hakikat bahwa hadal kaunu kulluh yafrah bi Rasulullah SAW. Kalau kemarin disuruh sama Gus Yasin Putra Bambun untuk ngisi maulid di dalam beliau. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad SAW, faman angkarol maulida faqila lahu, misalnya limada tafrahu bi maulidin nabi, apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anak keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku seneng. Lho iki lahirnya nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktub beh membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks, sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus itu ya agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-farah yang melahirkan gerakan tubuh, itu torok. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal mathani terus. Fahazarul yumni gharrat. Mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak. Nabi justru tawafa rakiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi, karena Nabi tawaf rakiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol, semuanya berkah. Bahkan saya pernah bikin statement, andai kan Nabi Isa sholat khusyuk dengan Rasulullah SAW makan biasa, itu kualitasnya itu bagus. Nabi makan, kenapa? Nabi Muhammad jadi nabi itu setelah Nabi Isa karena baiknya, saking baiknya dituhankan. Jika Nabi untuk melawan nafyur rububiyah an Muhammadin SAW dan memaklumatkan bahwa innama huwa abduhu wa rasuluh, itu kalau makan diperlihatkan. Nabi itu kalau dahar kadang di depan rumah dan tidak pati-pati priayi gitu, yakulu kama yakulul abdu, dan itu sengaja. Sehingga ada orang fasikoh liwat, ahadalladzi yas'umu annahu nabiyyun yakulu kama yakulul abdu. Ini tahu orang yang klaim jadi nabi, cara makannya kok gak priayi, kayak makannya abdun. Si perempuan tadi maknanya abdun itu budak, tapi Nabi santai saja ngetikan ayu abdin a'badu minhu, ya memang saya budak terbaik, muridan bidzalika annahu abduhu wa rasuluh. Itu kata para ahli tafsir, dikatakan gerakan seperti ini penting bagi seorang Rasulullah Muhammad SAW yang beliau jadi nabi setelah kecelakaan Isa dituhankan karena terlalu khusyuk.
Nah, kula bagian riwayat sing bagian gak khusuk ini karena ini. Jadi sing khusuk nggih monggo, yang gak khusuk kados kula nggih monggo, itu ada referensinya lah. Sehingga Allah kadang muji Nabi itu sederhana. Nabi itu siapa? Orang yang makan. Ini bagi pengkaji tauhid dan tahu sejarah, makan itu penting sekali. Karena hanya dengan cara itu orang nggak akan diduga sebagai Tuhan. Nah, di sini ketika Allah muji Nabi Isa, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Coba kalau Anda jadi orang alim, misalnya ketua MUI atau ketua NU, terus dipuji kiai ini tukang makan, itu pasti tersinggung. Mbok ya dipuji tukang qiyamul lail tadala el kan keren, ini dipuji hanya sekedar makan. Seorang rasul dan beberapa rasul bahkan kadang Quran mujinya hanya gitu, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tapi makan di sini beda dengan makan kita. Kalau makan kita kan kepengen wareg, kepengen gendut, kepengen kuat, mbok kuat apa ora ros pokoke. Makanya Nabi itu beda dengan kualitas A, yaitu nafyur rububiyah dal al-i'lam bi annahu abdullah wa rasul. Jadi Nabi gerakannya itu sholatnya ya ibadah, makannya ibadah, goyonya ya ibadah, gojlokannya juga ibadah, diamnya juga ibadah. Itu disebut fahazarul yumni gharat. Gharat itu maknanya juga nyanyi, gharat itu rengeng-rengeng nyanyi. Jadi kalau suwun nas, pokoknya sing seneng tenanan, sing seneng banget. Walana busyra napa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhrul muabbad. Jadi walana lan iku berhak kedhi kita al busyra te seneng bisadin kelan kebahagiaan sifate sadin mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sadu iku yanfatu ilang apa sadu. Haitsu utina atau an jama'al fakhrul muabbad. Jadi ketika muji Allah ya gitu. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayakhsurahul ithabana biwujudi Mustafa al-Hadi Muhammad. Ada yang meredaksikan Sa'ada Abdun Kotamal lawan jala anhul hazinu, ada yang meredaksikan Bushrolana ninal munazaral ana wafal. Jadi kalau maulid kok susah itu gak boleh, apalagi tarian terus wong susah itu gak boleh. Tapi nak berkata enak juga gak boleh karena harus seneng gitu. Jadi ini ngundang ini tadi tak gosok ini. Saya ini keluarga sini, mbah saya lahirnya di sini diundang jadi ngirit mungkin tidak tahu saya. Tapi bagus, saya juga gak harap-harap ini kan malah saya dosa ini kalau. Tapi saya ini cerita yang penting itu seneng. Seneng ini penting. Saya sering didhawuhi bapak saya ini teman akrabnya ya keluarga sini ya teman akrabnya bapaknya Mas Arwani. Bapak kula nu nak ana wong ngaji nangis itu ngritik. Kata beliau itu wong ning omah sutange akeh mipir BKB digadekno pas ngaji ditangis pisan jare gitu. Ngaji kudu seneng kata beliau. Teori beliau itu sederhana. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Sehingga kalau taat itu tidak pengganti kesenangan maksiat, maka akan taatnya akan tertandingi dan terkalahkan. Itu teori maksudnya sampean anu te monggo ora ya kok bangetan maksudnya. Sehingga orang ibadah itu harus senang. Itu coba nazuman yang sering dinasihkan Habib Syekh itu. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Andaikan tidak dengan ajaranmu ya Rasulullah, kita ma toba aisi, hidup kita itu tidak nyaman dan eksistensi kita juga agak jelas. Coba andaikan tanpa Rasulullah SAW, kita minum mengatakan ini segar, habis makan bilang ini wareg, ini sate enak. Itu al-kuffar yaquluna dzalik wal munafiq wal fusaq yaquluna dzalik. Bedanya apa coba? Tapi barokahnya tarbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqulu linataqawwa alal ibadah wa nasyrab linataqawwa alal ibadah. Beda sekali. Makanya Imam Ghazali kalau ngeritik itu, kalau kamu bangga bi kuwatil jima, kata Imam Ghazali, kalau cerita ayam lebih kuat ketimbang Anda. 1 detik, 2 detik sudah berani lagi. Kalau Anda bangga dengan aksratul akli, al-jamus aqwa minka. Kalau bangga dengan kekuatan fisik, banteng lebih kuat timbang kue. Terus cerita-cerita afdolul basar, afdoliyatul basar adalah ibadahnya. Sehingga Nabi ngendikan, ya sudah. Nikmatnya orang mukmin itu apa? Qiyamul lail. Syarafu apa? Istighra'uhu anin nas. Nah, ini tarbiyah-tarbiyah menjadi kita bahagia. Jadi ini harus dilatih. Wala taron nam tu fi sholati. Bahasanya itu lan ora rengeng-rengeng insun fi sholati. Jadi sebenarnya kalau sholat itu ya disunatkan agak-agak nyanyi gitu. Tapi jangan nyanyi kayak Habib Ahmad nanti. Nanti kalau nyanyi gitu ya batal sholatnya karena
ya, terus rebangan, tapi harus ada taronumnya, harus ada nyamannya, menikmati. Saya tuh kalau sujud itu tak nikmati, karena ketika nanti saya ketemu Allah Ta'ala, kenangan terbaik saya karena di bumi pernah sujud. Jadi sobat nak disuting kabeh mangan molo-molo ngombe serokokan itu kira-kira ya rada isen lah gitu. Tapi kalau pas syutingan pas sujud kan keren. Apa mana misalnya DPR syutingan terus turu diding-diding kan gak keren itu. Jadi artinya ini katanya Habib saya wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi intinya harus senang. Mau kalau seneng yo latihan Mas Arwani. Aslinya ketok ya seneng Mas Arwani wong gajine luwih akeh, tapi kula tetep luwih seneng. Jadi kalau suwun sing kiai-kiai desa kabeh kudu seneng. Suwe-suwe seneng. Sehingga gak jadi presiden buruk orang soleh iku ndadekno trauma susah. Haram kok susah. Nah di sini kualitas qauluhu ta'ala ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Karena senang ini penting. Untuk jadi wali itu harus senang. Jadi ini jelas ya, niki mau namun kata-kata mari bingung kula piyambak nggih ora pati wani matur teng ngarepe Habib Ahmad niki. Lah dikongkon dadi ya nurut mawon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok yo sak temene kita usahaina kula yo min alalah kedak ing atase pandangan la faqon aja ora kok sak dhuwure unta. Maksude mbok yo nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Mbok tiap hari kita itu eling Nabi. Walau anna amilna kullahinin. Mbok yo kita setiap saat ngamal li Ahmad Maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari ku nganakno maulid. Maksudnya saking senenge Nabi, kot kana wajib. Maksudnya ngene cara pikiran Imam Tiba. Andai kan tiap hari seseorang iku mengadakan maulid, iku yo normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Ya gak mau, cara salam pinjang di bojo ayu. Misalnya bedino syukuran ya pantes. Wong cah kritenge kok di bojo ayu. Paham ya? Lah iku padha kita ndek nikmat Kanjeng Nabi mu tiap hari nganakno maulid ya. Ya pantes wae. Tapi aja utangan lho. Ya aja tarikan oh. Ya aja utangan aja tarikan. Nah ngono akeh tunggal nganakno maulid gedhe jebule apa? Tarikan. Iku sing untuk ganjaran sing ngurun. Ora sing anakno, paham ya? Lha iya to. Ora ana hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing urun iku nek panitia malah mangan. Aneh-aneh. Sing paham yo nek niat anakno kowe sing urun napa? Sing urun panitiane dhewe. Paham ya? Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora usah. Lah iya jenenge ngamal ya sing urun napa? Sing urun. Lah nek sing ora ya penggembirane ganjarane apa? Penggembiraan. Jadi andekan kita setiap saat maulid, iku pun ya normal wae. Kot kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau. Misalnya kita bojo ayu konaah atau kita duit 1 miliar. Cara syukur tiap dino kan ya pantes karena punya nikmat besar. Apalagi nikmat wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ya tapi gini gue karena kita ahlul ilmi maulid itu orang menyanyi tok belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak ada apa gunane ke maulid terus ra roh najis, ra roh halal, ra roh haram ben nikah sing dadi wali sapa. Misale nak seneng mbak iku waline sapa, ora kudu roh hukum napa? Misalnya mbake gelem mbek kowe waline jerit-jerit yo rasa wong sing nikahno iku wali apa? Wali. Utawa nipu, menjual kafe jebule rapal iku oleh difaskhun nikah. Cara kula hakime tak faskhu apa? Penipuan apa? Cara Sayyidina Umar jek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawasi. Jadi wis tau nglakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa? Enggak boleh nikah selawasi. Berat gak? Ngene ora usah nipu. Alasan ngelamar rokok, ya aku lanang, ngono tok wis. Iku mesti bener, ada muni, wah nanti akan saya bahagiakan. Oke bahagia awakmu ora iso kok. Mesti bodoh nih, apa? Kowe ngawak sitok ora bahagia kok malah wong loro. Malah ana ulama ora rabi, ditakoki. Imam Nawawi agak rabi, Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Lho rabi ku sunah rasul jenengan gak rabi. Romo nak rabi sunah rasul tok. Gak ana antara wong wedok dosa. Mulane ilmu saiki ditambah. Rabi ku sunah rasul, nerantara wong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantara apa sunah rasul. Sing mesti terjadi lho. Ya sik ku pikir dhewe ora usah ora perlu ana jawaban yo ngangen-angen dhewe.
alaihi ing atase nabi alaihi ku tetep ing atase nabi minal muhaimin sange Allah sing muhaimin kula waktin salatun tete untuk selawat ma badas lagi ini sik bertelo apa nurul kawakib cahyane lintang ta umu kang sumrambah apa selawat al ala ing keluargane nabi wal ashab lan sahabate kabeh nabi pira-pira sahabat turun khalis kabehane kabeh iku sing dadi ciri khas mazhab ahli sunnah apa wal jamaah semua selawat harus sampai ke semua sahabat ke semua sahabat. Kalau keluarga nabi kan mujma' alaih, Syiah ya hormat keluarga nabi, ahli sunnah ya hormat keluarga nabi. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati ada yang enggak. Syiah akan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar, paham ya? Tapi kalau kita enggak, turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun cek dibaleni jami'ahum sekabehane. Nah, ini menjadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah, itu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya, karena kata semua ini pembeda benana wa benas Syiah. Fa inna Syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Pak? Kalau kita enggak hormat kabeh, Bilal sing ireng ya kita hormati. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rambut hormati. Ayo hormati kabeh, terutama Bilal, Ammar sing ya mau sing kan padha irenge dadi misale umat Nabi kok ireng lu dhisik ya ono umat Nabi ireng jenenge sapa Bilal niku tapi nek ireng kudu suaramu aku sireng suarane elek aduh terus ki adol apa adol apa wong udah kelebihan aja paling gak raine ganteng nek ireng ya suarane habis, tahu misalnya suaranya elek, ya keringetnya wangi. Salah gak mungkin, salah gak mungkin, salah apa? Wa itro tahulan keluarga Nabi al-Atoyib sing suci-suci. Fasubhanaman moko demi, fasubhanaman moko kelawan moho suci ini dat. Khosokan retemtokno sapa manhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun ing Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing pira-pira peparingan. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane lan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al mab'utsu kan diutus ila sairil ajim maring semua wong ajam wal arab lan semua wong Arab. Di antara ciri khas Nabi napa? Semua nabi diutus hanya untuk kaumnya, tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa? Ila sairil ajimi wal arab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ulil ma'athiri wal manaqib sing duweni pira-pira sejarah kehormatan. Manaqib itu sejarah kehormatan, ma'athir itu sejarah sing dikenang ya eling-eling nak ma'athir sejarah yang dikenang, nak manaqib sejarah yang kehormatan. Lan darani manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karena semua ceritanya tentang nah, kalau ceritamu jenenge gak manaqib, paham apa? Apa? Kenangan pahit to. Iku ora ono bahasa Arab, iku gak ono apa? Bahasa Arab. Wah, paham itu ora ono bahasa Arab. Jadi kira usah nulis biografi mode. Pernah saya kelaparan 2 hari. Ngono ditulis ulah opo. Pas pulang orang tua tidak bangga. Istri agak bangga. Bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Lah ngono kok ditulis ledul kenangan ini. Ini ora ono bahasa Arab napa? Kan bahasa. Salatan kelan solawat wasalaman kelan keselamatan daimeni kang langgeng karone mutalazimeni kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim maknane barang sing selalu terjadi. Yakti kang teka sapa iluhuma wong kang lafadzna solawat lan salam. Ya yakti kang bakal teka sapa iluhuma wong sing melantunkan solawat lan salam yaumal kiamat ing dalem dina kiamat oleh teka ghairu khaibin hale ora bakal tuna. Jadi baca solawat salam yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhirat. Nah, dong lagu ono sing biasa nyanyi sapa salat wa malah kate. Sing lagu sing umum-umum wae. Salatullahi ma la tawaqib ala madhairi ma raqiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza sukruha
الركائب ألم ترها وقد مدته طه وسالت من منابعها سهائب ومالت للغمام قربا وحنات إلى تلك المعالم والملائب فدايت بزما ولا تسوقها فقائد شوقي الحي جديد فهم ضربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق هادي كباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي النور يجل الغياه وقد صاح الرضا ودنا لك وقد جاء الهنا من كل جانب فكل النفس دونك وتملي فما دون الحبيب يوم حاجب تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرع المؤبد والمناقب فلو أن سعينا كل يوم على الأهداك لا فوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الألوان أصحاب القرآن جميعهم وإذ أتاه الأطايب. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam. Terus bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu bi iradai haditsan. Niki tiba nggih mun mirip kalian berjanji mulai cerita secara ilmiah. Niki mulai cerita secara napa? Ilmiah. Jadi yang tadi Ishaq berantane Abdurrahman Ad-Dibaghi nggih bareng berantane Imam Tiba teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai riwayat ilmiah napa? Riwayat napa? Ilmiah. Jadi ya tadi ya seneng Nabi dibarengi ilmu sehingga ora maca selawat tok tapi ya belajar hukum-hukum sing diajarno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluma tekawitane perkara nastaftihu kang gawe bukaan kita. Amrih gawe bukaan kita. Pertama yang saya buka untuk ngarang kitab ini biira di hadis ini. Iku lawan numekano hadis loro.
Waroda kang tumeka al hadisan an nabiyin sange Kanjeng Nabi. Saya pertama kali memulai dengan 2 riwayat hadis. Satu riwayat ini, kana qadruhu azima. Kana ana apa qadruhu apa kualitasnya Nabi, qadruhu kadare Nabi iku aziman agung. Hanya kadarnya Nabi cara masuk kadar terbaik. Semuanya kadar terbaik. Wa nasabu nasabe Nabi kariman terhormat. Wa siratuhu tindak ambae Nabi mustaqiman jejeg. Qala dawu sapa Allah ta qala dawu fi haqqihi dalam haqqi Nabi sapa mandat. Lam yazal kang ora kingsir-kingsir sapa man samian ali mandat sing midanget an sing pirsa. Maksude Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini ngomentari Kanjeng Nabi piye? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Artinya Allah dan malaikat saja membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi. Artinya betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi sholawat oleh Allah. Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa, apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Al haditsul awal an fakhril ilmi, saking segarane ilmu at-tafiq kang detail. Tafik detail. Walisanil Qur'anin natik lan dadi lisane Qur'an sing ngendikan. Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu, dari lisanul Qur'an. Auhadi ulama inna satu-satunya ulama yang manusia rupanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Maksudnya riwayat ini enggak main-main, dari orang yang lautan ilmu, dari orang yang penerjemah Qur'an, dari orang yang ulama tunggal. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi nate ngendikan inna Quraisyan, saat temene wong Quraisy. Mesti Quraisy juga Kanjeng Nabi piyambak ya. Dalam hal ini Kanjeng Nabi piyambak iku kanat ana sapa wong Quraisy iku nurun dadi nur bene adil azza wa jalla ana ing ngarepe ngersane Allah azza wa jalla qabl ayakhluqa sedurunge ento gawe sapa Allah Adam ing Adam. Dadi Nur Muhammad iku ana sedurunge Nabi Adam bi alfi amin dalam waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah gawe Nabi Adam niku pun damel Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa dzalikan nuru. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa dzalikan nuru mengkono-mengkono nur. Wa tusabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat bitasbihihi sebab maca tasbih dzalikan nur. Jadi nur itu selalu baca tasbih dan diikuti oleh para malaikat. Falama khalaqa mongko semangsane gawe sapa Allah Adam ing Adam. Auda mongko ninggalno sapa Allah dzalikan nur ing kono-kono fitinatin dan lemahe Nabi Adam. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbata mongko ngedunno ni ingsun sapa Allah taala ilal ardi maring bumi fi dzari Adam ing dalam gegere Adam. Jadi ketika Adam turun ning bumi, nur iku melok ning punggunge Nabi Adam. Wa hamalalan nanggung sapa Allah ni ingsun fi safinati ing dalam perahu fi sulbinuhin ing dalam gegere Nabi Nuh. Wa ja'alani lan gawe sapa wa ingsun fi sulbil Khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Ibrahim khina kudhifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim khina kudhifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim finari ing dalam neraka. Ya pokoke kula bola-bali matur pokoke mabni majhul niku sering duwe naibul fa'il sangka huruf jar eling-eling. Jadi wong Arab seringnya muni duriba ala zaidin, jarang wong Arab muni duriba zaidun. Muni apa? Duriba ala zaidin ya. Jarang wong Arab muni apa? Duriba zaidun. Paham mulane nak muni uhmiya alaihi. Paham ya? Sajane kan uhmiya zaitun tapi uhmiya alaihi seringe ngono. Ya kowe ora usah takon lah, ora nak sering. Aku sinaune wis suwe, kowe ora roh, sering ora ya ora roh. Aneh-aneh. Ora tau sinau takok, kok Gus nak sering, wong sinauku sering. Lah aku ora roh sering ora ya ora roh. Pokoke urip ngene wae. Pokoke urip. Walam yazalan ora kingsir-kingsir sapa apa azza wa jalla yang kulo minda sapa wa ning ingsun minal aslabi tahirati saking punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiyati maring rahim-rahim sing suci al fakhirati kang membanggakan. Jadi ini sami berjanji ke ngoten wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana mungkin nabi liwat bapak mbah sing kafir sementara kafir ku najis, sementara nabi ku nur, mosok nur sing suci liwat wong sing najis itu ndak mungkin apa? Itu tidak mungkin. Mulane mazhab Ahlussunnah bi walam yazalillah yang nakiluni atau yang kuluni sami sebagian harokat apa yunak kiluni temrikin apa yang kuluni sami minal aslabi tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah hatta akhraja sehingga ngetono ingsun sapa Allah mimpi ini abawiyah saking antarane bapak loro ingsun wa huma hale uta abawaya
iku lam yaltaqiya ora tau bersentuhan sapa bapak ibuku ala sifahin ing atase perzinaan qatu babar pisan. Mbah-mbah Nabi buyut-buyute Nabi semuanya terbebas sangka sing namane zina. Disebut apa tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Itu langsung